Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita selamat berjumpa lagi dengan saya, Irfan Hafiz Samsudin. Kita akan menjelaskan teknologi perangkat lunak 1 SPSS statistik. Oke, saya perbesar dahulu. Nah, ini biodata singkat seperti ini. Nah, capaian pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu memahami dan mengoperasikan penggunaan teknologi aplikasi perangkat lunak dalam penelitian, di mana mahasiswa dapat mampu mengoperasikan aplikasi perangkat lunak dalam penyusunan penelitian akhirnya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini daftar materinya, yaitu yang pertama itu review statistika dasar, yang kedua adalah pengenalan SPSS statistik, yang ketiga adalah pengujian instrumen, itu dibagi menjadi dua, ada reliabilitas dan validitas. Yang keempat adalah uji normalitas data, dan kelima adalah analisa deskriptif. Oke, itu daftar materi pada pertemuan hari ini, itu pada sesi ini. Oke, kita lanjutkan. Ini tahapan kegiatan statistik itu dimulai dari pengumpulan data, berlanjut ke pengolahan data, dilanjutkan ke penyajian data, dan analisis data. Dimana di analisis data ini akan dianalisis menggunakan software SPSS statistik, di mana statistik ini merupakan salah satu aplikasi statistik yang cukup populer di dunia kesehatan dan digunakan untuk menganalisis data-data kesehatan. Oke, lanjutkan. Ini pengumpulan data dapat dibaca di sini dari institusi atau organisasi, terus observasi serta tanya jawab. Variabel merupakan suatu sifat yang akan diukur atau diamati yang nilainya bervariasi dari satu objek ke objek yang lainnya. Jadi nanti variabelnya apa yang mau diukur, seperti itu. Apakah nanti nilai tekanan darah yang mau diukur, atau misalnya perilaku dari ibu hamil, apakah merokok atau tidak merokok, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini skala pengukuran variabelnya, ada skala nominal, yaitu pengukuran yang paling lemah tingkatannya terjadi jika bilangan atau lambang lain digunakan untuk mengklasifikasikan objek pengamatan. Sedangkan ordinal itu membagi objek menjadi yang tingkang tindih tetapi dapat memiliki hubungan tingkatan. Jadi kalau nominal dia tidak ada tingkatannya, sedangkan ordinal dia ada tingkatannya. Jadi kalau misalnya ordinal, tapi kadang-kadang kalau dia ada angkanya, ada nilainya, dia akan masuk ke dalam scale atau skala. Nah, ini misalnya skala nominal kategorinya misalnya laki-laki, perempuan. Kalau ordinal mungkin baik, sedang, buruk. Nah, kalau ada nilainya dia akan masuk ke dalam scale. Oke, nah ini sajian statistik bisa dibaca seperti ini. Jadi ada tabel induk, nanti ada tulisan, ada tabel rincian, ada tabel distribusi frekuensi maupun tabel silang. Nah, ini tabel yang baik bisa dibaca. Yang di atas ini adalah tabel frekuensi. Yang kedua ini adalah tabel silang. Seperti itu. Ini contoh-contoh mungkin yang nanti tabel digunakan dalam penelitian statistik kesehatan. Ini ada yang penting juga, distribusi frekuensi, jadi susunan data angka menurut besar atau kuantitas. Nah, di antara distribusi itu ada yang disebut sebagai nilai tengah. Nah, nanti di tiap semua kelompok data akan ada nilai-nilai yang akan digunakan sebagai parameter. Nah, parameter yang digunakan adalah nilai tengah. Nilai tengah sendiri merupakan harga atau nilai yang dianggap sebagai wakil dari sekumpulan atau kelompok data. Nah, sekumpulan kelompok data itu dapatnya dari distribusi frekuensi. Itu. Nah, nilai yang digunakan dalam SPSS antara lain min atau median. Nah, ini rumusnya biar dibaca saja seperti ini. Jadi dibaca saja. Nah, min ini merupakan wakil atau nilai yang paling baik dari keseluruhan nilai. Dipengaruhi nilai ekstrim baik dan kecil maupun ekstrim besar. Jadi nilai ekstrim itu maksudnya nilai maksimum yang terlalu tinggi. Kalau misalnya yang ada juga nilai yang minimum yang terlalu rendah. Itu disebut sebagai nilai ekstrim. Nah, berasal dari semua nilai pengamatan. Jadi kalau min itu dia dari data, kan nanti dibagi berapa jumlah data per
jumlah seluruh nilai rata-rata. Nah, jumlah seluruh frekuensi. Jadi itu yang disebut sebagai min. Nah, jadi coba diingat lagi pelajaran-pelajaran SMA-nya seperti itu. Dan yang kedua adalah median. Jadi nilai yang terletak pada observasi di tengah. Jadi dari suatu kelompok data nanti ada nilai yang paling tengah. Biasanya kalau min itu adalah kelompok semua datanya genap, nah itu dia akan dapat min. Sedangkan yang median kalau ganjil dia akan dapatnya median seperti itu. Jadi nilai tengah, 2 angka di tengah dibagi 2 seperti itu. Nah, kalau nilai median ini tidak terpengaruh data ekstrim seperti itu. Jadi kalau misalnya median itu cocok untuk digunakan sebagai distribusi data tidak normal. Nah, sedangkan yang min digunakan sebagai distribusi data normal karena dia pasti dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini menu SPSS-nya. Jadi di sini ada fitur-fiturnya: file, edit, view data, transform, analyze, direct marketing, add-on window. Nah, ini lembar kerja aktifnya nanti. Nah, ini dibagi dua, ada lembar sheet-nya, ada data view, ada variable view. Nah, kalau variable view nanti akan mengisi desain dari data view-nya seperti itu. Nah, nanti data view itu adalah isian dari data-data yang akan dianalisis. Oke, seperti itu. Nah, ini bentuk. Nah, ini tadi yang tadi adalah misalnya data view seperti ini. Nah, ini variable view. Jadi dia misalnya responden, type-nya apa? String atau apa? Width itu lebar maksimal karakternya, apakah ada desimal atau tidak? Ada value-nya enggak? Seperti itu. Nah, ini rapat kiri atau rapat kanan. Ini measure-nya tadi ada skala, ordinal, nominal. Kalau nominal tadi misalnya laki-laki, perempuan misalnya. Kalau ordinal misalnya baik, sedang, buruk. Nah, itu kalau misalnya ada angkanya, misalnya dari 1, 2, 3, 4, 5, itu pakai yang scale. Jadi nanti scale nanti dimasukin ke dalam value-nya. Oke, ini bentuk dari ini. Nah, type ini kalau misalnya bentuknya teks, dia berarti berbentuk string. Sedangkan kalau misalnya berbentuk angka, dia akan berbentuk numerik seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini seperti ini. Makanya, lalu label. Untuk mengisi label, nanti isi misalnya 1, labelnya kelompok intervensi. Terus klik add. Nanti dia akan masuk sendiri. 2, kasih label di sini kelompok kontrol, add, dia akan masuk seperti ini. Oke. Nah, ini ada reliabilitas dan validitas. Reliabilitas sendiri suatu ukuran yang menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila pengukuran dilakukan 2 kali atau lebih. Jadi reliabilitas itu konsistensi dari suatu pengukuran tersebut, variabel tersebut. Nah, pernyataan, bukan pertanyaan ya, dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan atau suatu instrumen pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Oke, ini dan validitas ini rumusnya. Jadi bila R hitung selalu lebih besar daripada R tabel, maka variabelnya valid atau variabelnya reliable. Bila R hitung kurang dari R tabel, maka variabelnya tidak valid atau tidak reliable. Oke, nah ini validitas. Nah, ini validitas sejauh mana. Oke, salah. R itu dia diukurnya menggunakan 0,6. Jadi yang ini adalah keputusan ujinya berdasarkan validitas. Jadi validitas sendiri sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam mengukur suatu data. Nah, ini diukurnya keputusan ujian menggunakan bila R hitung lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan valid. Jika R hitung kurang dari R tabel, maka variabelnya tidak valid. Jadi valid itu sejauh mana ketepatannya, berapa angka kesalahannya, seperti itu. Nah, kalau reliable, dia dikatakan reliable jika suatu instrumen harga dari hitungan reliabilitasnya lebih dari 0,6. Bisa lihat di sini. Nah, di sini caranya adalah dari semua data dimasukin, udah selesai di input, nanti di analyze, scale, reliability analysis, masukin data-data yang mau dimasukin variabelnya, seperti itu variabelnya, masukin ke sini.
diklik ini, terus diklikkan OK. Nah, dia akan muncul seperti ini, muncul. Nah, ini tinggal di checklist, ada item, scale, item is deleted. Nah, dia akan muncul seperti ini. Nah, ini ada nilai cron batch alpha. Itu yang digunakan sebagai pengukur reliabilitas. Dikatakan reliable jika nilai cron batch alpha-nya lebih besar dari 0,6. Sedangkan valid tidak valid ditentukan dari nilai R hitungnya, sesuaikan dengan R tabelnya berapa. Nah, bagaimana cara misalnya menggunakan R tabel? Oke, R tabel ini biasanya didapatkan dari sebuah tabel, bisa dicari di download di internet maupun di buku-buku literatur. Nah, jumlahnya berapa? Kalau jumlah respondennya sebanyak misalnya 10, berarti misalnya kasih DF-nya berarti N-2, berarti 8. Dikasih angka kesesatan misalnya 0,05, berarti 0,5494. Ini adalah R tabelnya. Berarti kita balik lagi ke sini. Nah, di mana R hitung lebih besar daripada R tabel, maka variabelnya valid. Oke. Berarti kalau di sini ya, R hitungnya misalnya pertama ada 0,538. 0,538 apakah lebih besar atau lebih kecil daripada 5494? Kalau berarti ternyata 0,5 lebih kecil daripada 0,5494. Kalau lebih kecil berarti variabelnya tidak valid. Oke, kalau berarti tidak valid berarti instrumennya atau pengukurannya atau daftar pertanyaannya harus dimodifikasi kembali seperti itu. Untuk satu misalnya pertanyaan tersebut, misalnya pertanyaannya yang pertanyaan PH1. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah ini uji normalitas data. Nah, untuk mengecek apakah distribusi datanya normal atau tidak normal. Bagaimana cara mengeceknya? Sudah menggunakan misalnya Shapiro-Wilk atau Kolmogorov-Smirnov. Oke, nah jadi uji normalitas data sendiri merupakan sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak normal. Oke, kunci ukurannya bagaimana? Jika respondennya lebih besar dari 50, maka dipakai uji Kolmogorov-Smirnov. Berarti Kolmogorov itu adalah yang sini. Oke, diambil yang ini ya, signifikansinya. Nah, jika responden lebih kurang dari 50, maka dipakai uji Shapiro-Wilk. Nah, ini berarti pakai yang Shapiro-Wilk di sini. Nah, di sini dalam contoh ternyata respondennya kurang dari 50. Maka kalau kurang dari 50, dia menandakan bahwa kalau di bawah angka taraf signifikansinya 0,05 maka menandakan distribusinya tidak normal. Tetapi kalau misalnya distribusinya kalau di atas 0,05 maka menjadikan dia distribusinya normal. Nah, masuk lagi ke sini. Jika distribusi datanya normal, nilai min yang dipakai. Seperti itu, karena dia masih dipengaruhi nilai-nilai ekstrim tadi ya. Nah, jika mediannya itu dipakai distribusi data tidak normal. Kalau distribusi data tidak normal, maka digunakan median karena dia tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim. Ini bentuknya di uji normalitas data. Buka menu analyze, statistik, explore, masukin nanti jumlah dari semua variabel, misalnya variabelnya berapa, seperti itu. Nah, seperti itu nanti kita masukin ke sini. Ini nanti kasih menu statistik. Nanti kita masukin ke ini, masukin jumlah. Explore-nya kita masukin ke vector list ini. Masukin ke vector list, nanti statistiknya buka, nanti klik ini. Nah, ini 5%, berarti 95%, berarti angka kesesatnya 0,05. Ini checklist descriptive, checklist persentil. Buka lagi yang plot. Kasih misalnya normality plot with test, factor level together, stem, and leave. Oke, nanti klik continue. Oke. Nah, nanti dia akan munculnya seperti ini.
Ada lagi analisa deskriptif, yaitu atau univariat. Tujuannya itu menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Nah, konsep dasarnya mungkin seperti kegiatan meringkas kumpulan data menjadi ukuran tengah atau ukuran variasi. Oke, seperti ini. Ini ekspor, ini statistik PA1 seperti ini. Nah, nanti ini mulai nanti masukin PA1, tinggal klikkan saja. Itu nanti dia akan mungkin distribusi frekuensi. Jadi analisis uji frekuensi itu termasuk dalam analisa deskriptif atau univariat. Nanti frekuensinya berapa? Ini sebelumnya dijumlah dulu ya. Itu. Jadi frekuensi itu bisa per satu variabel, per satu item pertanyaan atau per satu variabel, atau juga dijumlahkan nanti di compute. Tapi kalau dijumlahkan dia harus di compute dulu, berarti jumlah PA1 sampai PA sekian. Seperti nanti diklik OK. Nanti masuk ke analisis deskriptif statistik, terus masuk ke frekuensi, dia akan muncul seperti itu. Nah, nanti kasih nilainya berapa. Itu nanti ada PA rendah, ada PA tinggi, seperti itu. Nah, ini klasifikasi dari N-nya, berarti yang PA tingginya berapa, itu PA rendahnya berapa. Oke, itu mungkin aja pemaparan dari SPSS Statistik Part 1, data referensinya kurang lebih seperti itu. Nanti juga bisa dibaca di modul praktikum yang dibuat oleh saya, itu juga kurang lebih cukup jelas. Dalam situ juga bisa dibaca. Nanti saya share juga modul latihan, jadi contoh latihannya. Oke, itu aja mungkin dari saya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.